Permintaan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala agar Presiden Joko Widodo tidak berpolitik di ujung masa jabatannya memantik reaksi. Banyak elit yang tidak setuju dengan pendapat Yusuf Kala itu. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ikut dalam barisan yang menyentil Yusuf Kala. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Pandangan kritis Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala agar Presiden Joko Widodo tak terlalu dalam masuk ke dalam kontestasi Pilpres 2024 disangkal berbagai pihak. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto salah satunya. Ia menjadi pihak pertama yang pasang badan membela Jokowi. Menurut Hasto dalam pertemuan di Istana pekan lalu, Presiden bersama 6 ketum parpol tak membicarakan politik Pilpres orang per orang, alias Capres atau Cawapres. Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh, kita tidak berbicara tentang politik praktis, kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan, di mana itu hal yang wajar seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan agar terjadi suatu kesinambungan terhadap suatu capaian-capaian pemerintah dan bagaimana mewujudkan visi ke depan, contohnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sehingga dengan adanya suatu kesepahaman itu dapat dibangun suatu dialog antar pimpinan partai politik. Bukan cuma Hasto, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiaji juga menyentil Yusuf Kala. Budi mengingatkan JK bahwa Jokowi juga pejabat politik. Artinya, apa yang dilakukan Jokowi masih dalam batas peraturan perundang-undangan. Ya, dalam konteks undang-undang memang tidak ada yang dilanggar Jokowi. Karena memang tak ada undang-undang yang mengatur soal itu. Namun karena Jokowi adalah kepala negara, ia seharusnya tak perlu ikut cawe-cawe untuk urusan suksesi. Artinya, biarlah rakyat menentukan pilihan politiknya sendiri. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga. Kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Sebagai presiden yang sebentar lagi purna, Jokowi harusnya bisa menempatkan diri sebagai negarawan. Mengutip seorang pendeta dan penulis Amerika Serikat, James Raymond Clark, seorang negarawan seharusnya memikirkan generasi berikutnya, bukan justru memikirkan pemilu berikutnya. Sudahkah Presiden Jokowi ada dalam kriteria itu? Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aristiadi mengatakan cawe-cawe Jokowi di Pilpres diperlukan agar pemilu dapat berlangsung damai. Sementara itu, analis komunikasi politik Kedai Kopi Henry Satrio cawe-cawe Presiden terhadap Capres dapat disalahartikan aparat sebagai instruksi yang dapat merusak demokrasi. Kembali ke soal urusannya Pak Presiden adalah Pak Presiden ingin berharap bahwa satu, pemilu 2024 harus menjadi pemilu yang damai. Itu tanggung jawab Presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, bahwa pemilu ini bukan restart, tapi keberlanjutan. Bukan hanya orang, tetapi juga tanggung jawab Presiden untuk melanjutkan kepemimpinan ini dengan hal-hal yang programatik. Mengapa demikian? Karena dari banyak analis, dari World Bank, IMF, McKinsey, dan sebagainya, 13 tahun ini adalah tahun-tahun yang menentukan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju atau tidak. Jadi kalau Presiden justru nggak cawe-cawe urusan begini, berarti nggak tanggung jawab terhadap bangsa dan negara ini.
Jadi yang pertama, kenapa kemudian presiden tidak boleh terlalu cawe-cawe terhadap capres? Karena presiden punya hal dan beberapa kekuatan yang disebut aparat. Dengan kekuatan bersama aparat itu, bila presiden ku cawe-cawe dan kemudian disalahartikan oleh aparat sebagai instruksi, maka demokrasinya rusak. Itulah mengapa di banyak negara dan presiden-presiden Indonesia sebelumnya, mereka justru mempersilahkan siapapun calon presiden anak terbaik bangsa untuk berkontestasi. Termasuk Ibu Mega, Pak SBY pun mengizinkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berkontestasi tanpa beliau ikut campur.